Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk materi pembelajaran dengan judul materi Jadal Al-Quran. Adapun di bagian A, definisi Jadal Al-Quran. Sini jadal berasal dari bahasa Arab, dalam pemakaian bahasa Indonesia sering diartikan dengan debat. Dalam hal ini sama pengertiannya dengan jidal. Jadal dan jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Pengertian ini berasal dari kata-kata jadal tu al-habla, yakni ahkamtu hablahu, aku kokohkan jalinan tali itu. Mengingat kedua belah pihak yang berdebat itu mengokohkan pendapatnya masing-masing dan berusaha menyatukan lawan dari pendirian yang dipeganginya. Dalam definisi lain, jadal Al-Quran ialah pola atau cara yang digunakan Al-Quran dalam ayat-ayatnya untuk membuktikan kebenarannya dan sekaligus mematahkan pendapat yang menentangnya dengan maksud menyerunya ke jalan yang benar. Kita masuk di bagian B, cara Al-Quran dalam berdebat. Adapun cara berdebat di dalam Al-Quran itu sendiri, metode jadal dalam Al-Quran tidak memakai cara yang telah dipertahankan oleh para ahli kalam menggunakan metode jadal yang memerlukan adanya muqaddimah atau premis dan natijah konklusi. Misalnya, cara beristidlal inferensi dengan sesuatu yang sifatnya kulli universal terhadap juz'i atau parsial dalam qiyas syamul, atau mengambil dalil dengan salah satu juz'i terhadap yang lain dalam qiyas tamtsil dan atau beristidlal dengan juz'i terhadap kulli dalam qiyas istiqra'. Bagian C di sini pada penjelasan macam-macam jadal Al-Quran. Dan apabila diperhatikan usul jadal yang diterapkan oleh Al-Quran dapat dikategorikan ke dalam 6 macam sebagaimana dihimpun oleh Muhammad Abu Zahrat dalam kitabnya, yaitu Al-Mu'jizat Al-Kubra Al-Quran pada halaman 371 sampai 387. Berikut yang pertama, macam-macam jadal Al-Quran yang pertama itu memperkenalkan dalam Quran Al-Ta'rif. Dimaksud dengan Al-Ta'rif di sini ialah Allah memperkenalkan dirinya atau makhluknya untuk membuktikan wujudnya. Di sini ada pada contoh Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Adapun yang kedua Al-Tajziyat. Al-Tajziyat di sini ialah bagian-bagian disebutkan dalam suatu ungkapan memberikan argumen atas kebenaran yang dibawa oleh ayat-ayat tersebut. Di sini seperti tampak dalam Quran surah Al-Naml ayat 59 dan 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Yang ketiga, umum dan khusus dalam kurung takmim dan takhsis. Takmim dan takhsis di sini adalah mula-mula Tuhan menyebut sesuatu secara umum kemudian diikuti dengan penjelasan secara rinci. Di sini contohnya ada pada surah Thaha ayat 49 sampai 59. Kemudian yang keempat, sebab akibat, al-ilat wa al-ma'lul. Di sini dasar yang dipakai dalam beristidlal mengumumkan dalil ialah hubungan antara berbagai kasus yang membentuk bagian-bagian dari hakikat wujud, sehingga tampak wujud satu bagian darinya merupakan akibat dari bagian yang lain. Contohnya ada pada surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Kemudian yang kelima, mempertentangkan atau al-muqabalat. Al-muqabalat di sini ialah mempertentangkan dua hal yang salah satunya diantaranya mempunyai efek yang lebih besar wujudnya dibanding yang lain, seperti pertentangan antara Allah dengan berhala-berhala yang disembah kaum musyrik. Bentuk jadal serupa ini banyak dijumpai dalam Al-Quran, antara lain pada ayat 17 dari An-Nahl. Kemudian yang keenam, menggunakan perumpamaan atau tamtsil. Tamtsil ini ialah perumpamaan dari satu argumen amat penting karena sebagaimana diketahui bahwa hal-hal yang bersifat abstrak dan sulit dibayangkan, maka dengan menggunakan tamtsil, hal serupa itu tampak dengan jelas sehingga seakan-akan dapat pegan dan diraba, serta sekaligus hal itu menjadi bukti atas kebenaran informasi yang diberikan. Dalam Al-Quran banyak mengungkapkan tamtsil seperti pada surah Al-Baqarah ayat 259
59. Nah, dan adapun materi terakhir yaitu urgensi dalam mempelajari ilmu jadal. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui penyampaian dari Nabi sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia. Sebelum Nabi Muhammad diutus menyampaikan risalahnya, keadaan orang Arab pada waktu itu sangat bejat moralnya dan masih menyembah berhala. Sehingga Nabi Muhammad butuh waktu yang panjang untuk mengembalikan pada akidah yang benar. Nah, adapun di antara hikmahnya adalah pertama, ketinggian bahasa Al-Quran membuat mereka tidak mampu menandinginya. Kedua, bahasa Al-Quran sangat halus dalam mendebat. Ketiga, betapapun orang Arab sangat mahir dalam bahasa, mereka tidak mampu menjawab Al-Quran. Keempat, menunjukkan bahwa manusia itu sangat terbatas pengetahuannya yang tidak patut untuk menyombongkan dirinya. Kelima, Al-Quran menerangkan bahwa dalam penyampaian ajaran atau mengajak kepada kebaikan diharuskan dengan cara yang sopan santun sehingga orang menjadi tertarik untuk mengikutinya. Keenam, apabila orang yang diajak kebaikan malah menentang dan mengajak berdebat, maka debatlah dengan yang lebih baik. Dan sampaikan dalil yang bisa diterima olehnya. Ya, demikian untuk materi jadal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.